Halo semua, selamat datang kembali di Cakar TV, channel yang selalu bikin kamu makin pintar. Pernah nggak sih kamu, pas lagi lihat bintang-bintang di malam hari, kepikiran pertanyaan super mendasar? Sebenarnya, udah berapa lama ya alam semesta ini ada? Pertanyaan ini bukan cuma bikin penasaran, tapi juga udah jadi teka-teki terbesar para ilmuwan selama berabad-abad. Nah, hari ini, kita akan coba pecahkan teka-teki kosmik ini bersama-sama. Siap, ayo kita mulai perjalanan menembus ruang dan waktu. Untuk mengukur usia sesuatu, kita biasanya butuh titik awal kan? Sama halnya dengan alam semesta. Titik awal alam semesta yang kita kenal adalah sebuah peristiwa dahsyat yang disebut Big Bang atau dentuman besar. Konsep ini bukan sekadar ledakan besar di angkasa ya. Bayangin aja, seluruh alam semesta, semua materi, semua energi, semua ruang, bahkan waktu itu sendiri, awalnya termampatkan dalam satu titik yang sangat kecil, panas dan padat. Lalu, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, titik ini mulai mengembang dengan sangat cepat. Inilah kelahiran alam semesta kita. Jadi, kalau kita bisa tahu seberapa cepat alam semesta ini mengembang, kita bisa hitung mundur sampai ke titik awalnya kan? Tepat sekali. Inilah ide jenius di balik cara para astronom mengukur usia kosmos. Salah satu nama besar yang harus kita sebut adalah Edwin Hubble. Pada tahun 1920-an, Hubble membuat penemuan yang mengguncang dunia. Dengan teleskopnya, dia mengamati galaksi-galaksi jauh dan menemukan sesuatu yang aneh. Hampir semua galaksi itu bergerak menjauh dari kita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat pula ia bergerak menjauh. Fenomena ini dikenal sebagai hukum Hubble-Matre. Coba bayangin kamu lagi bikin adonan roti kismis. Saat adonan mengembang, semua kismis di dalamnya akan saling menjauh. Kalau kamu berada di salah satu kismis, kamu akan melihat semua kismis lain bergerak menjauh darimu. Dan kismis yang paling jauh akan terlihat bergerak paling cepat. Nah, galaksi-galaksi di alam semesta kita ini ibarat kismis. Dan ruang angkasa itu sendiri adalah adonan yang terus mengembang. Dari penemuan ini, para ilmuwan bisa menghitung sebuah nilai penting yang disebut konstanta Hubble. Angka ini pada dasarnya adalah kecepatan ekspansi atau pengembangan alam semesta saat ini. Dengan mengetahui nilai konstanta ini, kita bisa melakukan perhitungan mundur, seperti memutar ulang film kosmik. Untuk mengetahui kapan semua galaksi itu berada di satu titik yang sama. Perhitungan inilah yang membawa kita pada angka perkiraan usia alam semesta. Tapi, mengukur konstanta Hubble itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Para astronom menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan angka yang paling akurat. Salah satu caranya adalah dengan mengamati lilin standar di alam semesta. Lilin standar ini adalah objek-objek astronomi yang kecerlangannya sudah kita ketahui. Contohnya seperti supernova tipe Ia. Supernova ini adalah ledakan bintang masif yang selalu punya tingkat kecerlangan puncak yang hampir sama. Dengan membandingkan seberapa terang supernova itu terlihat dari bumi dengan kecerlangan aslinya, kita bisa menghitung jaraknya dengan sangat akurat. Setelah jaraknya diketahui, kita bisa ukur kecepatan menjauhnya lewat pergeseran merah atau redshift. Dengan data jarak dan kecepatan dari banyak supernova, kita bisa menghitung konstanta Hubble. Metode lain yang super canggih adalah dengan melihat gema dari Big Bang itu sendiri. Gema ini disebut latar belakang gelombang mikrokosmik atau Cosmic Microwave Background, disingkat CMB. CMB ini adalah siu sisa cahaya dari saat alam semesta masih sangat muda, sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang. Saat itu, alam semesta sudah cukup dingin bagi proton dan elektron untuk bergabung membentuk atom hidrogen pertama. Proses ini melepaskan foton atau partikel cahaya yang sejak saat itu terus berkelana di alam semesta. Cahaya purba ini sekarang sudah mendingin dan meregang karena ekspansi alam semesta menjadi gelombang mikro yang memenuhi seluruh penjuru langit. Teleskop luar angkasa seperti WMAP dan Planck telah memetakan CMB ini dengan detail yang luar biasa. Peta ini menunjukkan variasi suhu yang sangat kecil, semacam sidik jari dari alam semesta dini. Dengan menganalisis pola-pola dalam sidik jari ini, para ilmuwan bisa mengetahui komposisi alam semesta purba, berapa banyak materi biasa, materi gelap, dan energi gelap serta laju ekspansinya saat itu. Model matematika yang sangat kompleks kemudian digunakan untuk menghubungkan kondisi alam semesta purba ini dengan kondisinya sekarang. Dan dari situ, kita bisa mendapatkan perkiraan usia alam semesta yang sangat presisi. Nah, ini bagian yang menarik. Selama bertahun-tahun, hasil pengukuran dari metode lilin standar dan metode CMB ini sedikit berbeda. Ada sedikit ketegangan dalam nilai konstanta Hubble yang dihasilkan. Para ilmuwan yang mengamati galaksi-galaksi di sekitar kita mendapatkan nilai konstanta yang sedikit lebih tinggi, yang berarti alam semesta lebih muda. Sementara itu, tim yang menganalisis CMB mendapatkan nilai yang sedikit lebih rendah,
yang berarti alam semesta sedikit lebih tua. Perbedaan ini, meskipun kecil, sangat penting bagi para kosmolog. Apakah ini berarti ada sesuatu yang salah dengan pengukuran kita? Atau mungkin ada fisika baru yang belum kita pahami, yang memengaruhi cara alam semesta mengembang? Misteri ini masih jadi topik penelitian yang sangat panas sampai sekarang. Meskipun ada sedikit perbedaan itu, kedua metode ini tetap memberikan hasil yang luar biasa konsisten. Setelah menggabungkan semua data terbaik dari berbagai observasi, termasuk dari teleskop Planck, para ilmuwan sampai pada sebuah angka konsensus. Usia alam semesta kita diperkirakan sekitar 13,787 miliar tahun, dengan tingkat ketidakpastian hanya sekitar 20 juta tahun. Bayangin, untuk angka sebesar itu, tingkat kesalahannya sangat-sangat kecil. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sains modern. Untuk memberikan konteks, jika usia alam semesta kita ibaratkan 1 tahun kalender, maka Big Bang terjadi pada 1 Januari pukul 00:00. Galaksi Bima Sakti kita baru terbentuk sekitar bulan Mei. Tata surya dan bumi kita muncul di awal bulan September. Kehidupan pertama di bumi muncul sekitar akhir September. Dinosaurus berkeliaran dari tanggal 25 hingga 30 Desember, dan seluruh sejarah peradaban manusia yang kita kenal, dari zaman batu sampai sekarang, hanya terjadi dalam 30 detik terakhir sebelum tengah malam, di tanggal 31 Desember. Jadi, kita ini benar-benar pendatang baru di panggung kosmik yang megah ini. Mengetahui usia alam semesta bukan cuma soal angka. Angka 13,8 miliar tahun ini memberikan kita kerangka waktu untuk memahami bagaimana semua struktur di alam semesta bisa terbentuk. Dari bintang-bintang dan galaksi-galaksi pertama yang lahir dari gas purba, hingga pembentukan planet-planet dan bahkan munculnya kehidupan. Semua proses ini butuh waktu. Usia alam semesta yang sangat tua ini memberikan cukup waktu bagi gravitasi untuk menarik materi menjadi galaksi, cukup waktu bagi bintang untuk memasak elemen-elemen berat di intinya, dan cukup waktu bagi proses evolusi yang kompleks untuk terjadi di planet seperti bumi. Jadi, ketika kamu menatap langit malam lagi, ingatlah bahwa cahaya bintang yang kamu lihat itu telah melakukan perjalanan selama ribuan, bahkan jutaan tahun untuk sampai ke matamu. Kamu sedang melihat ke masa lalu, dan di balik semua itu, ada sebuah cerita epik sepanjang 13,8 miliar tahun. Sebuah kisah tentang kelahiran, evolusi, dan masa depan alam semesta kita yang luar biasa. Dan yang paling keren, kita, manusia, dengan otak kita yang penasaran, berhasil menguak sebagian besar dari cerita ini. Gimana? Pikiranmu meledak? Perjalanan kita hari ini membuktikan betapa luar biasanya alam semesta dan betapa hebatnya kemampuan kita untuk memahaminya. Tentu saja, masih banyak misteri yang belum terpecahkan, seperti ketegangan konstanta Hubble tadi. Tapi itulah yang membuat sains begitu seru, kan? Selalu ada hal baru untuk ditemukan. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video seperti ini dan mau tahu lebih banyak rahasia alam semesta, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cakar TV. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video keren kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah penasaran.